Malam semuanya. Malam, welcome to panen hari ini. Kita semua udah sampai setelah mungkin setelah kerja, setelah sekolah, kuliah. Kita semua berkumpul di sini untuk panen. Glad to have you all here. Dan nggak lama lagi kita akan mulai sesi PW kita. Siapa yang di sini percaya kalau kebahagiaan terbesar datang dari Tuhan? Ya, mari kita mulai sesi PW hari ini dengan lagu pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah bulan Mei aja, yaitu bulan Maria. Dan malam ini kita bersama Romo Robi, kita akan mengenal lebih dalam tentang Bunda kita Maria. Dan kita tahu bahwa ia adalah Bunda Yesus yang tercinta, dan kita pun juga banyak berdoa novena kepada Bunda Maria. Dan ia Bunda yang mengasihi, rendah hati, dan taat pada Allah. Tapi kita bisa merenungkan apa relasi kita, bagaimana kita berdoa kepada Bunda Maria, dan hubungan kita supaya kita bisa lebih dekat dan mengingat Bunda kita juga. Lagu berikutnya adalah Ya Namamu Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang
cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Mari kita berikan pujian terbaik untuk Bunda Maria. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Mari teman-teman kita tenang, mengambil posisi berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk panen malam ini. Terima kasih atas bimbingan-Mu sampai kami bisa di sini dan ingin memulai bulan Maria ini Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya hari ini kami bisa mendengarkan pesan-Mu yang disampaikan melalui Romo Robi Tuhan. Berkati Romo supaya ia bisa memberikan pesan-Mu dan tentang Bunda Maria Tuhan, dan juga supaya kami bisa mendengarkan dengan hati kami dan bisa semakin mencintai-Mu dan juga Bunda-Mu Tuhan. Untuk sesi hari ini kami serahkan kepadamu dan kami ingin berdoa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hal juga untuk teman-teman yang sedang online, setelah ini kita akan mulai sesi bersama Romo Robi. Halo teman-teman panen, shalom. Wah kurang semangat, shalom. Selamat Paskah. Iya luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Iya, oke baik. Perkenalkan Romo, namanya Romo Robi dari Ordo Karmel. Romo Robi tinggal di Tomang ya. Di daerah Paroki Maria Bunda Karmel, tapi Romo bertugas melayani di Marian Center Indonesia, daerah Tomang juga ya. Hari ini Romo diundang secara khusus mau bersharing
mengenai devosi pada Bunda Maria ya. Teman-teman, sedikit aja tentang profil Romo ya. Romo ini ditabiskan menjadi pastor tahun 2008. Sudah lahir belum? Udah lahir. Umur berapa? 2008? Udah. Masih kecil ya pastinya ya. Wah, Romo udah jadi Romo itu baru-baru, masih fresh from the oven waktu itu 2008 ya. Nah, keluarga Romo cerita dulu, papi Romo itu seorang Protestan dari gereja GKI. Maminya Romo itu dulu pernah mengenal Katolik, tetapi waktu itu karena menikah dengan bapak ya sempat ikut ayah papi saya ya. Kemudian kami anak-anaknya, saya Romo ini ada berempat ya, 3 cewek, satu-satunya paling ganteng saya. Dengan bapak saya tentunya ya, ayah saya ya, papi saya. Jadi Romo satu-satunya yang menjadi pastor, 3 sudah berkeluarga. Cewek semua, ya sudah berkeluarga juga ya. Dan keponakan saya umurnya 25 tahun. Nah, masih jomblo. Satu jadi guru, satu bekerja di Pontianak di satu perusahaan di sana ya. Oke, waktu itu memang ceritanya kenapa jadi Katolik Romo. Jadi waktu kecil saya dititipkan sekolah di kampung di desa. Kemudian di desa itu kami tinggal dengan namanya apa ya, kakaknya mama itu apa, tante ya. Kalau dalam bahasa Jawa, karena saya orang Jawa, bude itu ya, tante ya. Terus di sana tante ini udah Katolik, makanya saya mengikuti, mau dibaptis Katolik, sehingga menjadi pengikut Tuhan di Katolik. Nah, yang pertama kali saya kenal Katolik itu, tante saya ini setiap malam ya, entah itu bulan Rosario atau enggak, pokoknya setiap malam sebelum tidur jam 9, kami masih kecil-kecil waktu itu diajak berdoa Rosario. Padahal sudah ngantuk gini-gini kepala saya kan. Namanya kan udah malam, biasanya itu udah tidur, tapi waktu itu pokoknya harus Rosario. Saya nggak ngerti, ngucapin Salam Maria terus keliling sampai habis 50 kali, baru setelah itu bisa tidur setiap malam begitu ya. Nah, itu membekas dalam pikiran Romo, akhirnya menjadi Katolik itu berarti mencintai Bunda Maria. Begitu. Oh iya, sudah slide-nya belum ya? Saya tolong dibantu ya, saya nggak paham. Oke ya, ya teman-teman. Apa saya di pojok pinggir aja atau gimana? Kelihatan enggak ya? Gini ya? Ya. Oh iya, saya di situ. Ya, baik. Ya, saya duduk sini. Nah, teman-teman, pertama kalau tadi teman-teman memilih tema ya, from doubt to devotion, dari keraguan-raguan untuk mencintai devosi ya. Maka ini banyak hal nanti yang Romo. Pertama-tama pertanyaannya ini huruf merah nih, sering nggak dengar kalau ada orang umat lain mengatakan orang Katolik itu nyembah Maria, pernah dengar? Sering ya. Nah, pertanyaan yang sering kali kita dengar, apakah orang Katolik menyembah Maria? Romo ajak dulu kalian mengerti kata menyembah dan menghormati dari 2 istilah bahasa Latin ya, atau bahasa Inggrisnya veneration, to venerate, atau veneration dalam bahasa Latin veneratio. Venerare bahasa Latin kata kerja, artinya menghormati. Sementara kata menyembah itu dari kata adoration, adoratio bahasa Latin, to adore. To adore berarti to worship. To adore, to worship berarti yang kita sembah hanya Tuhan, Allah. Dan di dalam gereja Katolik kita
menyembah Tuhan yang hadir dalam Ekaristi, yaitu dalam sakramen Maha Kudus, ya. Sementara veneratio, veneration, menghormati, itu ditujukan untuk pertama orang tua kita. Kita menghormati orang tua pasti ya, kan perintah Allah mengatakan hormatilah ayah dan ibu. Perintah Allah ke berapa? 4 ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut panjang usiamu, kata kitab suci. Dan maka kita menghormati orang tua kita, menghormati orang-orang yang dituakan, yang disegani. Dengan demikian kita juga menghormati Bunda Maria. Lihat bedanya. Kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi menghormati veneration. Sedangkan adoration hanya untuk Tuhan. Kita tidak adore, tidak worship Mary. But we worship God, we worship Jesus. Ya. We worship the sacrament of the Holy Sacrament, ya, sakramen Maha Kudus, ya. Nah, kemudian kalau saya tanya, apakah boleh minta doa kepada mama, papa, teman, pastor, suster, boleh enggak? Boleh ya. Misalnya, doain aku dong, besok aku mau melamar kerja nih. Oh ya, saya doain ya nanti dalam novena. Atau pastor, tolong berkati saya mau ada bepergian jauh dengan keluarga, tolong minta berkatnya, didoain. Nah, berarti kalau kita minta doa pada pastor, suster, teman, orang tua, keluarga, apalagi kita minta doa pada Bunda Maria, boleh? Boleh banget, ya. Logikanya begitu. Kita meminta doa Bunda Maria, karena Bunda Maria Bunda Yesus, Bunda Tuhan kita, Bunda Allah. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Sehingga kita boleh dan sangat dianjurkan untuk meminta pertolongan doanya. Oke? Jadi di situ dulu tentang istilah menyembah, menghormati, dan meminta doa. Di sini sudah paham teman-teman kira-kira? Paham? Paham ya? Clear ya? Oke, clear. Kita lihat lagi. Nah, inilah prosesi patung Maria. Kita sama seperti kayak misalkan seorang tentara panglima ya, diangkat sama prajuritnya, pernah lihat begitu? Atau seolah champion, misalnya Real Madrid nih, terus salah satu dari pemainnya bisa gol, lalu diangkat teman-temannya, boleh nggak? Boleh ya. Nah, artinya kan untuk mengagungkan, untuk memberi hormat ya. Lah ini juga begitu, Maria dihormati sedemikian luar biasa dengan misalnya mengadakan prosesi, perarakan, tapi kita nggak nyembah. Sama seperti seorang panglima yang diangkat-angkat oleh ajudan-ajudannya. Wah, ini pemimpin kami, ini yang kami hormati. Atau seorang ayah ngangkat anaknya begitu ya. Wah, ini bangga banget anakku yang ku sayangi begitu kan. Nah, seperti itu. Ini hanya cara menghormati, bukan menyembah ya. Next. Nah, Romo, di kitab suci ada enggak Bunda Maria? Banyak banget. Pertama Romo mau cerita tentang Injil Yohanes. Yohanes bab 2 tentang perjamuan nikah di mana? Di Kana Galilea, teman-teman. Romo pernah berziarah ke Tanah Suci Holy Land 2 tahun yang lalu dan mengunjungi rumah Maria. Di sana ada Basilika Annunziata namanya, Basilika kabar gembira, di mana malaikat Gabriel pernah bertemu dengan Bunda Maria menyampaikan kabar gembira. Di situ Romo tahu rumah Bunda Maria dengan rumah Santo Yosef itu berdekatan, tidak jauh, bersebelahan malahan ya. Nah,
Kenapa? Makanya Bunda Maria bertunangan dengan Santo Yosef karena mereka tetanggaan, dekat sekali. Begitu ya. Cinlok kali ya. Kalau ada teman-teman panen ini yang ketemu jodohnya di sini, nah itu sama itu. Kayak Bunda Maria ketemu Santo Yosef, rumahnya nggak jauh-jauhan, satu komplek gitulah. Gitu ya. Oke. Jadi Bunda Maria di perkawinan di Kana, dia sangat menonjol. Pertama kenapa? Di perkawinan di Kana terjadi masalah besar, yaitu kekurangan anggur. Ketika pesta kekurangan anggur berarti pestanya gagal. Orang Israel, orang Yahudi, kalau ada pesta harus ada anggur. Kalau enggak ada anggur, belum pesta. Makanya kalau anggur habis, mereka malu. Dan mereka menyampaikan pada Bunda Maria kalau mereka kesulitan kehabisan anggur. Dan Bunda Maria datang pada Tuhan Yesus menyampaikan mereka kehabisan anggur. Dan tidak lama kemudian Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bunda Maria sehingga terjadilah mukjizat tanda yang pertama di Galilea, di Kana, yaitu mukjizat air menjadi anggur. Nanti baca sendiri ya, Yohanes 2 ya, tentang perjamuan nikah di Kana ya. Di sini nampak Bunda Maria berperan sebagai perantara doa, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan manusia disampaikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Apakah ada yang seperti itu, seperti peran Bunda Maria di antara misalnya para rasul murid Yesus, Petrus, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, Yohanes dan lain-lain? Tidak. Bunda Maria punya peran yang istimewa, yaitu menyampaikan langsung kepada Yesus apa yang menjadi kebutuhan manusia dan Yesus pun mengabulkannya. Nah ini teman-teman, kenapa kita perlu meminta doa atau minta didoakan oleh Bunda Maria, karena jelas di dalam Injil Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan ya. Kemudian yang kedua teman-teman, bagaimana sih sebenarnya relasi Bunda Maria dengan Yesus putranya? Jadi Bunda Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang kau kandung harus kau beri nama Yesus. Dia adalah putra Allah yang maha tinggi dan seterusnya. Nah Maria, Bunda Maria ini menjawab malaikat agung Gabriel, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Nah, kedekatan Bunda Maria dengan Yesus ya, itu ada hati kudus Maria dan hati Maria tak bernoda dengan hati kudus Yesus ya. Nah, lihat. Jadi Bunda Maria adalah orang yang melaksanakan kehendak Allah. Yesus itu waktu dia merasul melayani banyak orang, sampai dibilang katanya dia sudah tidak waras lagi karena lupa makan, lupa istirahat, sampai ibunya Yesus, Ibu Maria, Bunda Maria mencari-cari Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Tapi jawaban Yesus apa? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan ternyata memang Maria lah ibu yang sesungguhnya yang melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, teman-teman, sebelum ini saya tes dulu kalian ya. Siapa yang tahu tradisi gereja? Kalian tahu siapa orang tua dari Bunda Maria menurut tradisi gereja? Siapa kira-kira? Tadi? Iya, betul. Tadi udah ada contekannya ya. Santo Yoakim, ayah dari Bunda Maria, dan Santa Ana, ibu dari Bunda Maria, ya, neneknya Tuhan Yesus ya. Jadi
secara tradisi gereja memang tidak tertulis dalam kitab suci, tapi gereja meyakini bahwa apa yang dicatat oleh para rasul meskipun tidak tertulis dari mulut ke mulut itu diturunkan, dan gereja Katolik setia pada tradisi gereja sejak awal mula. Nah, kalau ditanya latar belakang Bunda Maria, apakah benar sih Bunda Maria ini tokoh yang pernah historis atau dia itu bukan historis? Karena dia berasal dari Nazaret dan bertunangan dengan Santo Yusuf. Tertulis dalam kitab suci. Dan orang tuanya tadi Santo Yoakim dan Santa Ana. Dan ketika malaikat agung Gabriel berjumpa dengan Maria, maka malaikat itu mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai penuh rahmat, Tuhan menyertai engkau." Ini doa apa ini yang kita biasa ucapkan? Salam Maria. Berarti doa salam Maria berasal dari kata-kata siapa? Malaikat Gabriel, dan tertulis dalam Injil. Jadi teman-teman harus tahu benar doa salam Maria adalah doa yang tertulis dalam Injil dan yang diucapkan oleh malaikat agung Gabriel. Jadi bukan dikarang-karang manusia ya, tetapi tertulis dan itu disampaikan oleh malaikat agung Gabriel ya. Nah, di sini malaikat agung Gabriel menyatakan bahwa Bunda Maria perawan akan mengandung ya, seperti saya katakan tadi. Bunda Maria tentu akan terkejut. Bayangkan mungkin Bunda Maria itu seperti seorang gadis yang berusia 14 tahun ya. Jadi sangat muda, dan dia kaget mendengar bahwa engkau akan mengandung. Bagaimana mungkin? Dia mengatakan, padahal aku belum bersuami. Tetapi malaikat Gabriel meyakinkan, engkau mengandung dari Roh Kudus. Engkau tetap perawan dan akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Putra Allah Maha Tinggi. Nah, ini luar biasanya. Terus kemudian kita mendengar jawaban Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, ya. Jadi dari Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, sedangkan Elizabeth sepupunya mengandung pada saat ia sudah tua dan mandul. Peristiwa ajaib, dua perempuan, yang satu perawan, yang satunya sudah nenek-nenek. Nenek-nenek tadi mengandung Yohanes Pembaptis. Ya, sedangkan Maria perawan mengandung Yesus Tuhan kita, ya. Nah, ini teman-teman kurang lebih rumah Maria yang pernah saya kunjungi di Galilea ya, masih dipertahankan kesederhanaannya. Bayangkan sudah 2000 tahun lebih ya rumah ini, tetapi masih dilestarikan ya, di mana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, nomor 3, Bunda Maria itu orang yang suka merenungkan dan menyimpan sabda Tuhan. Ini semua tertulis dalam kitab suci ya. Dalam Lukas 2 ayat 19, Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Sejak dia menerima kabar gembira, sampai kemudian dia mengandung Yesus, melahirkan Yesus, Maria terus-menerus merenungkan dan menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya. Ketika umur 12 tahun Yesus hilang dan diketemukan di Bait Allah, Bunda Maria sekali lagi menyimpan semua perkara dalam hatinya. Bunda Maria adalah teladan kontemplatif, teladan perempuan yang suka berdoa dan merenungkan firman Allah dalam segala perkara. Ya, dari seluruh hidup Maria itu merenungkan firman Tuhan. Ya. Mungkin zaman Bunda Maria nggak ada kitab suci, nggak ada Alkitab elektronik atau apa sekarang e-Katolik ya. Nah, zaman dia belum ada. Tetapi Bunda Maria, seluruh peristiwa Yesus direnungkan di dalam hatinya
ya. Itu Bunda Maria yang tertulis dalam kitab suci ya. Kemudian ya. Nah, ketika pernah Bunda Maria Yesus bertemu dengan seorang ibu-ibu mengatakan, "Berbahagialah wanita yang pernah menyusui engkau." Apa jawab Yesus? Yang disebut bahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Allah. Dan Bunda Maria selalu mendengar dan merenungkan, melaksanakan firman Allah. Maka Bunda Maria menyebut dirinya berbahagia karena segala keturunan menyebut Maria bahagia. Lukas 1 ayat 48. Ini Romo mau bicara dalam konteks Bunda Maria dalam kitab suci ya. Jadi kalau dikira mana Bunda Maria kalian itu? Apakah ada tulis banyak sekali? Ini sedang saya jelaskan bahwa setiap session ini mengutip kitab suci di mana Bunda Maria disebut ya. Lalu ada lagi disebutkan Bunda Maria pada saat Yesus tersalib, hadir di sana di bawah kayu salib. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan murid yang dikasihinya. Yesus melihat ibunya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihi Yesus berkata, "Inilah ibumu." Nah ini coba, Tuhan sendiri aja mengatakan inilah ibumu. Berarti Bunda Maria ditetapkan oleh Tuhan sebagai ibu dari gereja, ibu dari umat Allah, ya. Ibu dari kita semua. Bukan lagi ibu Yesus saja, tetapi ibu dari kita semua, anak-anak Tuhan. Maka kita menyebutnya Bunda Maria. Jadi jangan merasa asing ya dengan Bunda Maria ya. Sorry? Yes, okay. I have to quick. Oke. Bunda Maria memiliki solidaritas dengan sesama yang menderita. Ya. Jadi Bunda Maria itu orang yang misalnya dia menolong Elizabeth pada saat mengandung tua. Kemudian Bunda Maria juga mengidentikan dirinya dengan orang miskin, orang yang mengandalkan Allah. Ya. Nah ini, Bunda Maria disebut Bunda yang berbelas kasih. Terus kemudian Bunda Maria dimuliakan Allah teman-teman. Kitab Wahyu 12 ayat 1 teman-teman. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Pernah dengar penampakan Maria di Lourdes? Pernah? Pernah dengar? Lourdes pernah dengar? Lourdes ya. Di mana kira-kira Lourdes? Di ya negara apa? Perancis Selatan ya. Baru-baru Romo juga dari sana. Itu Bunda Maria itu ketika menampakkan diri itu cantik sekali. Dia bersinar seperti berselubungkan matahari. Dan dia memegang rosario. Berselendangkan ikat pinggang biru. Jadi Bunda Maria menampakkan diri dalam bentuk pakaian seperti orang Eropa pada saat itu. Karena menampakkan diri di Lourdes dengan selendang, dengan ikat pinggang biru, ya. Tidak menggunakan mahkota. Jadi dia menampakkan diri seperti gadis sederhana, gadis Eropa dengan ikat pinggang biru, ya. Biru melambangkan kemurnian, ya. Kemurnian, kesucian Bunda Maria, keperawanan Bunda Maria, ya. Jadi Bunda Maria benar, dia menampakkan diri dengan cemerlang kepada Santa Bernadette Soubirous di Prancis ya. Pada tahun mungkin 1870-an kalau nggak salah. Jadi dan Santa Bernadette ini sampai sekarang jenazahnya tidak rusak, masih utuh ya. Pesan Bunda Maria supaya kita berdoa rosario, berdoa untuk orang berdosa,
supaya kita juga bertobat dari dosa-dosa kita ya. Nah, ini kira-kira gambaran Wahyu 12 ayat 1. Perempuan berselubungkan matahari, yaitu Bunda Maria. Jangan lupa Bunda Maria juga menderita ketika misalnya ya pada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah, bahwa engkau hatimu, jiwamu akan ditusuk dengan pedang ya, dalam Lukas 2:34 ayat 35. Bunda Maria berduka, sedih atau merasakan penderitaan ketika melarikan bayi Yesus ke Mesir karena mau diancam dibunuh oleh Herodes. Bunda Maria sedih karena Yesus pernah hilang di Bait Allah, 3 hari dicari baru ketemu, Lukas 2:43-45. Bunda Maria berjumpa dengan Yesus saat menjalani hukuman mati. Kan ada perhentian Bunda Maria bertemu dengan Yesus ya pada saat jalan salib ya. Lalu ada Yohanes 15 ayat 25, ketika Yesus wafat di kayu salib, Bunda Maria ikut menyaksikan penderitaan Yesus di kayu salib. Lambung Yesus ditikam, jenazahnya diturunkan dari salib. Maka ada gambar patung Pieta, Bunda Maria menggendong jenazah Yesus. Kemudian ketika Yesus dimakamkan juga Bunda Maria merasa berduka. Jadi ada Maria juga dikenal Bunda berduka cita karena dia menjadi saksi penderitaan Yesus di kayu salib. Bunda Maria seorang pendoa ya teman-teman ya. Ketika dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Bunda Maria bertekun dengan para rasul berdoa di ruang atas di Bukit Sion di Yerusalem. Ya. Bunda Maria adalah Bunda Ekaristi. Jadi setiap penampakan Bunda Maria mengatakan bangunlah gereja di tempat ini. Seperti dia menampakkan diri di Fatima, Portugal, di Lourdes, di Perancis, di Guadalupe, di Meksiko. Selalu mengatakan bangunlah gereja di tempat ini. Artinya apa? Bunda Maria ingin dirayakan Ekaristi supaya jiwa-jiwa menyambut Ekaristi. Maka Bunda Maria disebut Bunda Ekaristi. Bunda Maria tetap perawan. Loh kok bisa Romo? Apa yang mustahil bagi Tuhan sih? Orang dia aja mengandung dari Roh Kudus tanpa persetubuhan. Dan dia melahirkan tetap perawan, mati tetap perawan. Dan kemudian diangkat ke surga jiwa raganya dan dimahkotai kemuliaan di surga. Ya, itu ya. Bunda Maria digelari Ratu Rosario. Ini karena sejak abad ke pertengahan abad ke-12 ya mungkin devosi Rosario berkembang dan Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan, OP. Nah, kemudian devosi Rosario itu berkembang sampai akhirnya pernah terjadi di Lepanto di Portugal kalau nggak salah, itu terjadi gereja negara Eropa akan diserang oleh tentara Turki Islam. Jadi tentara Turki Islam sudah menaklukkan Konstantinopel yang sekarang Hagia Sophia di Turki, pernah dengar? Itu dulunya basilika, itu dulunya adalah katedral terbesar ya. Terus karena ditaklukkan menjadi Islam, maka itu menjadi masjid. Namanya Hagia Sophia. Nah, terus kemudian tentara Turki Islam itu mau menyerang Eropa. Maka orang Eropa diajak berdoa Rosario. Dan ternyata tentara Turki Islam dikalahkan. Sejak itu Bunda Maria dari Ratu Rosario semakin dikenal, semakin dicintai karena perlindungannya dari bahaya ya. Bunda Maria Ratu Rosario. Ini Bunda Maria Fatima ya dengan mahkota. Ingat Paus Yohanes Paulus II, Mas, ada yang pernah kenal? Pernah ya? Belum lahir ya. Oke. Ya, benar. Nah, itu Paus sebelum Paus Benediktus itu sudah meninggal semua, sudah jadi santo ya. Nah, Paus itu pernah ditembak di lapangan Santo Petrus di Vatikan tahun 81.
Dan kemudian ternyata dia peluru yang menembus tubuhnya itu meleset. Seharusnya kena jantung tetapi meleset. Mungkin nyasar ke bagian rongga-rongga itu apa namanya? Tulang rusuk ya. Tapi enggak seharusnya tembus jantung, meleset. Terus ternyata Paus Yohanes Paulus II sadar ternyata dia mendapat perlindungan dari Bunda Maria Fatima. Bunda Maria Fatima mengatakan dalam penampakan di Fatima akan ada seorang berjubah putih akan terjatuh dengan luka-luka yang parah, berdarah. Dan itulah nubuat Bunda Maria itu terjadi pada Paus Yohanes Paulus II, dan dia tidak mati. Pelurunya diambil, diletakkan di mahkotanya, patung mahkota ini di Fatima. Kalau kalian nanti pergi ke Fatima, Portugal, itu di patung Bunda Maria di mahkotanya itu diletakkan peluru yang pernah menembus tubuh Paus Yohanes Paulus II. Nah, itu mukjizat dari perlindungan Bunda Maria ya. Oke, tadi udah saya ceritakan ini. Sekarang tolong baca bareng-bareng mengenai 15 janji Maria bagi mereka yang setia berdoa rosario. Yuk sama-sama yuk. 1. Mereka yang dengan setia mengabdi padaku dengan mendaraskan rosario akan menerima rahmat-rahmat yang berdaya guna. 2. Aku menjanjikan perlindungan istimewa dan rahmat-rahmat terbaik bagi mereka semua yang mendaraskan rosari. 3. Rosario akan menjadi perisai ampuh melawan neraka. Rosario melenyapkan sifat-sifat buruk, mengurangi dosa, dan menaklukkan kesesatan. 4. Akan menumbuhkan keutamaan-keutamaan dan menghasilkan buah dari perbuatan-perbuatan baik. Rosario akan memperolehkan bagi jiwa belas kasihan melimpah dari Allah, akan menarik jiwa dari cinta akan dunia dan segala kesia-siaannya, serta mengangkatnya untuk mendamba hal-hal abadi. Oh, betapa jiwa-jiwa akan menguduskan diri mereka dengan sarana ini. 5. Jiwa yang mempersembahkan dirinya kepadaku dengan berdoa rosario tidak akan binasa. 6. Ia yang mendaraskan rosario dengan kusuk, dengan merenungkan misteri-misterinya yang suci, tidak akan dikuasai kemalangan. Tuhan tidak akan menghukumnya dalam keadilannya. Ia tidak akan meninggal dunia tanpa persiapan. Jika ia tulus hati, ia akan tinggal dalam keadaan rahmat dan layak bagi kehidupan kekal. 7. Mereka yang memiliki devosi sejati kepada rosario tidak akan meninggal dunia tanpa menerima sakramen-sakramen gereja. 8. Mereka yang dengan setia mendaraskan rosario sepanjang hidup mereka dan pada saat ajal mereka akan menerima terang ilahi dan rahmat Tuhan yang berlimpah. Pada saat ajal mereka akan menikmati ganjaran para kudus di surga. 9. Aku akan membebaskan mereka yang setia berdevosi rosario dari api penyucian. 10. Putra-putri rosario yang setia akan diganjari tingkat kemuliaan yang tinggi di surga. 11. Kalian akan mendapatkan segala yang kalian minta daripadaku dengan mendaraskan rosario. 12. Aku akan menolong mereka semua yang menganjurkan rosario suci dalam segala kebutuhan mereka. 13. Aku mendapatkan janji dari putra ilahiku bahwa segenap penganjur rosario akan mendapat perhatian surgawi secara khusus sepanjang hidup mereka dan pada saat ajal. 14. Mereka semua yang mendaraskan rosario adalah anak-anakku, saudara dan saudari putra tunggalku, Yesus Kristus. Terakhir, devosi kepada rosarioku merupakan pratanda keselamatan yang luhur. Wow. Ya, sudah. Terakhir ya, 10 menit. Tentang kata devosi, apa sih devosi itu? Dari kata devover, berbakti
atau mengabdi. Anak berbakti pada orang tua, betul? Betul ya. Kalau polisi, tentara berbakti pada bangsa dan negara, betul? Betul ya, seharusnya begitu ya. Seorang pastor, suster, uskup, rohaniwan berbakti pada gereja, betul? Betul ya. Berarti kata berbakti itu bisa ditujukan kepada institusi, lembaga, atau orang tua manusia, atau juga bisa kepada Tuhan. Jadi kata berbakti itu netral ya. Nah, devosi di sini berarti kita berbakti kepada Bunda Maria. Boleh enggak? Berbakti boleh enggak? Boleh ya? Loh kok ragu-ragu? Berbakti pada Bunda Maria boleh enggak? Boleh. Kalau berbakti pada orang tua saja boleh, apalagi berbakti pada Bunda Maria. Maka saya bilang, kita tidak pernah menyembah Maria sekalipun memiliki patung bukan untuk disembah. Lukisan di belakang saya ini, apakah kita sembah? Tidak, ya. Tapi kita menyayangi Bunda Maria dengan ungkapan. Ungkapan itu bisa melalui lukisan, bisa foto, bisa patung, ya kan? Kalau kita simpen foto, misalkan orang yang kamu sayangi ya, best friend kamu gitu ya, di HP kamu boleh enggak? Bestie kamu boleh enggak? Kamu simpen fotonya di HP, boleh kan? Boleh. Tapi kamu kan enggak nyembah bestie kamu kan? Iya enggak kan? Nah sama kayak gitu. Jadi bestie kamu aja enggak kamu sembah walaupun fotonya ada di HP. Nah, Bunda Maria juga sama. Anggaplah dia bestie kita, bestie jiwa kita. Kita buat dia fotonya, kita buat figurannya, kita buat patungnya. Ya kan? Kita mau berbakti pada dia, pada Bunda Maria, karena Bunda Maria ibu yang sangat baik, penolong yang abadi. Ya, jadi ada istilah per Mariam ad Jesum, artinya melalui Bunda Maria kita dihantar sampai kepada Yesus. Makanya lukisan Bunda Maria itu selalu ada kanak-kanak Yesus, bayi Yesus ya. Artinya apa? Bunda Maria mau menunjukkan Yesus kepada dunia. Inilah Tuhan, inilah Yesus. Datanglah pada Yesus. Aku membawa Yesus kepadamu. Jadi Bunda Maria mau mengatakan melalui Bunda Maria kita pasti sampai pada Yesus. Kita enggak akan jauh dari Yesus kalau kita dekat dengan Bunda Maria. Ya. Nah, karena dalam kepercayaan kita, aku percaya akan persekutuan para kudus. Berarti termasuk Bunda Maria orang kudus, Santo Santa, malaikat, itu semua orang kudus. Kita percaya mereka ada. Maka kita juga berdoa bersama Bunda Maria, praying with Mary. Maka kita mengucapkan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, terus lanjutannya, sekarang dan waktu kami mati. Oh, luar biasa loh. Bunda Maria mendoakan kita saat kita masih bernapas dan bahkan sesudah kita meninggalkan dunia. Dia, Bunda Maria, terus mendoakan kita. Sekarang dan waktu kami mati. Maka tadi ada janji Maria kan? Janji Bunda Maria tadi kan? Aku akan menolong engkau supaya kamu dibebaskan dari api penyucian. Nah itu misalnya ya. Tadi janji Bunda Maria ya. Jadi kita mohon doa Maria yang sudah mulia dan abadi di surga mendoakan kita di dunia ini dan waktu kita mati ya. Nah, gelar Bunda Maria banyak sekali. Pembela, advokata, penolong abadi, seorang dermawan, perantara, yang kudus ya, diangkat ke surga, perawan abadi, ikon gereja, yang penuh rahmat, hamba Tuhan, tak bernoda, Bunda Kristus, Bunda gereja, Bunda Allah, Bunda kehidupan, tahta kebijaksanaan, yang menunjukkan jalan, hawa baru, tabut perjanjian, benteng gading, stella maris, mater dei, dan banyak lagi gelar-gelar Bunda Maria ya. Itu ya. Oke, saya kira untuk penjelasan saya
sampai di sini dulu. Ya, sekarang interaktif nih, ya boleh ya, interaktif ya, oke. Mungkin kalau sharing lebih enak nih, lebih sharing dari mungkin teman-teman dulu mau men-sharingkan pengalamannya nih tentang Bunda Maria atau mungkin unek-uneknya pertanyaannya tentang Bunda Maria. Ada nih yang menjadi moderator di sini supaya Romo bisa interaktif, boleh? Ya, ya, ya boleh, boleh. Ya. Ada waktu berapa menit ini untuk tanya jawab ini kira-kira? 15 menit. Oke, ya. Boleh juga yang dari situ teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya. Ya. Ayo teman-teman. Oke, perkenalkan namanya, statusnya apa? Siapa tahu ada yang belum kenal ya kan? Oke, dari mana? Dari mana? Ya, ya. Ya, dari Permata Buana. Nama? Aldri. Aldrik. Ya, Ya, Aldri, Aldri. Aldrik. Ya, terima kasih Romo ini penjelasannya. Ya. Saya mau nanya, mungkin terlalu dasar buat yang lain tapi saya nggak tahu. Doa rosario itu berasal dari mana? Oke, ya betul. Terima kasih. Makasih Aldrik. Rosario dari kata ros. Ros itu apa ros? Mawar ya. Jadi rosario arti katanya untaian mawar. Kebetulan memang Bunda Maria waktu penampakan di Fatima itu dan Lourdes itu juga ada simbol mawar di situ. Maka salah satu gelarnya juga Rosa Mystica, bunga mawar yang ajaib. Ya. Nah, oke, rosario berasal dari mana? Itu berasal yang dipopulerkan oleh Santo Dominikus. Santo apa? Dominikus ya. Santo Dominikus mempopulerkan rosario itu doa yang sederhana ya, yang mudah diingat, tetapi sangat injili. Kenapa injili? Karena ada peristiwa gembira. Peristiwa gembira menceritakan apa itu? Ayo. Ketika Maria menerima kabar gembira, ya kan? Kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth, kemudian Maria melahirkan Yesus. Kemudian peristiwa Yesus diketemukan di Bait Allah ya, tentang kehidupan siapa? Yesus. Terus kemudian peristiwa sedih misalnya. Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus didera, Yesus dimahkotai duri, kemudian Yesus disalib ya, Yesus wafat. Menceritakan tentang siapa? Yesus. Peristiwa mulia misalnya, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul, Maria diangkat ke surga, Maria dimahkotai di surga. Semuanya melukiskan tentang kebangkitan Yesus, dan Bunda Maria diangkat ke surga karena jasa Yesus. Karena Yesus bangkit mulia, maka Bunda Maria juga diangkat ya. Nah, jadi diperkenalkan oleh Santo Dominikus dan menjadi doa yang sederhana yang diulang-ulang ya, untuk merenungkan peristiwa Injil. Mulai dari kabar gembira, mulai dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, ditambah lagi peristiwa cahaya, peristiwa terang ya. Jadi Santo Dominikus ya yang mempopulerkan ya. Terima kasih. Untean iya. Jadi pada zaman Santo Dominikus banyak orang buta huruf, tidak buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi mereka pengen berdoa. Nah, supaya mereka bisa berdoa, cara sederhananya berdoa rosario, menghafal. Paling gampang ya rosario itu kan. Makanya orang yang mungkin tidak kuliah pun bisa hafal doa, melakukan doa rosario. Doa yang paling sederhana tetapi penuh kuasa, yaitu doa rosario. Ya, sudah ada. Untean itu sejak Santo Dominikus. Ya. Ada lagi teman-teman? Dari situ yang dari sana ada? Oh iya. Perkenalkan siapa namanya? Mike.
Iya. Oh, ini. Ya Waduh, malam Romo, baru saya ketemu ini orangnya iya, ternyata. Belum nyalami saya dia. Oh iya, iya. saya Hendiko dari MBK Romo. Oke, Kita oke. paroki. Ya. Salam kenal bro. Oke, oke. Iya. Romo, aku mau nanya itu Eh, yang pertama yang doa melalui perantaraan Bunda Maria mm, gitu. mm, Jadi kan tadi kalau nggak salah di apa ya? Kalau secara implisit saya mungkin itu koreksi ya Romo ya. Kalau kita doa melalui perantaraan Bunda Maria pasti didengar karena pasti disampaikan dengan ke Yesus gitu ya. Mu- eh, Terus apakah dengan maksudnya kalau kita doa langsung ke Yesus, apakah ada chance-nya bakal berkurang untuk tidak didengar atau seperti apa gitu? Itu yang pertama. Oh ya, ada lagi ya. Kalau oh ya, Terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Loh, apakah kita nggak langsung aja berdoa pada Yesus? Kenapa mesti lewat Maria gitu ya? Mungkin gitu ya, gitu. Ya, kalau saya sih begini ya. Eh, Contohnya dalam keluarga aja misalnya. Anak-anak itu kalau minta sesuatu seringnya langsung ke papanya atau ke mamanya? Mama. Kenapa mama? Ayo. Mama lebih apa? Nah, lebih baik, lebih lembut, lebih sayang, lebih nggak tega ya kan? Itu ya, bener ya. Lebih nggak tega kan? Kalau anaknya minta coklat minta beliin mainan gitu kan gitu. Kalau papanya, minta sana mamamu, gitu kan. Ya ada juga sih papa yang seperti lembut lah juga ada. Tapi umumnya anak-anak itu datang kepada mamanya karena merasa diterima, merasa lebih disayang, lebih dimengerti, lebih diturutin. Ya, anggap aja seperti itu kalau saya. Jadi bukan masalah apakah doa kita nggak dikabulkan Romo kalau nggak lalu memenuhi. Ya terserah Tuhan. Hak prerogatifnya mengabulkan doa kita itu hak sepenuhnya Tuhan. Tetapi kalau kita punya, katakanlah orang yang dekat sama Yesus, yaitu ibunya, kenapa enggak kita datangi ibunya? Apalagi itu permohonan yang sangat urgent, sangat mendesak, mungkin sangat berat persoalan yang kamu alami itu sangat berat. Maka Bunda Maria akan membantu kita anak-anaknya, nggak akan pernah menolak. oke. Oke, thank you Robo penjelasannya. Mm. Mungkin nyambung ke pertanyaan kedua kali ya. Kalau tadi kan tentang Bunda Maria, kalau perantaraan Bunda Maria itu, kalau misalkan doa yang melalui perantaraan Santo Santa dan malaikat itu gimana ya Romo, dasar biblisnya? Iya, dasarnya aku percaya akan persekutuan para kudus, ya, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah, dari aku percaya akan persekutuan para kudus, berarti termasuk Bunda Maria ya juga orang kudus ya. Nah, berarti orang-orang kudus meskipun mereka derajatnya saya bilang tidak seperti Bunda Maria, karena Bunda Maria disebut Ratu para Kudus, maka yang lain-lain Santo Santa, mereka juga punya peran membantu kita berdoa. Enaknya Katolik itu gitu loh. Kita itu kalau perang nggak sendirian, kita punya pasukan. Nah, keroyokan karena ada orang-orang kudus membantu kita. Ya maaf kalau di gereja lain, denominasi Kristen yang lain bukan apa-apa, karena ayah saya dulu dari sana, ya sepertinya kering ya, kering. Karena apa? Semua pada langsung merasa langsung ke Tuhan Yesus gitu. Masalahnya misalnya kayak gini Kelvin baru kenal saya ini kan, baru ketemu kita kan. Tiba-tiba Kelvin bilang, saya boleh nggak pinjem uang 10 juta? Meskipun aku punya uang 10 juta misalnya loh ya. Karena aku nggak kenal kamu orang baik atau orang nggak kita baru kenal. Kira-kira aku ngasih duitnya nggak? Nggak akan kan? Karena aku nggak percaya kamu. Aku nggak kenal kamu nggak kenal aku, ya nggak? Lah dengan Yesus sama loh teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya relasi dekat sama Yesus, loh kamu kok tiba-tiba aku minta sesuatu yang besar Tuhan.
Kamu sungguh benar kenal Yesus, Yesus kenal kamu. Benar kamu mengasihi Yesus. Sudah layak untuk menerima karunia yang gede yang kamu minta itu. Misalnya loh ya. Nah, jadi saya bilang kita ini pertama-tama kita tahulah posisi kita. Kita semua ini orang berdosa, ya Kak. Jadi kalau Tuhan, kalau engkau berkenan memberi, ya puji Tuhan lah. Tapi kalau Tuhan belum beri, ya mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Nah, daripada kita hopeless, Tuhan aku ini berdosa, Tuhan mungkin aku nggak akan kau kabulkan doaku. Tetapi kita punya mama, punya ibu yang senakal-nakalnya anak, ya. Kalau anak itu nakal, senakal-nakalnya anak, seorang mama tidak akan menolak, ya enggak? Senakal-nakalnya kamu, mamamu yang sayang sama kamu, enggak akan ngusir kamu. Mama yang benar loh ya, mama yang benar, mama yang baik, enggak akan ngusir kamu. Kalau kamu pernah berbuat salah, misalnya, aku pernah ngambil uang mama, loh kok bisa gitu? Tapi aku tetap anak mama kan, ampuni saya kan ma. Iya sudah. Kenapa kamu ngambil uang mama? Kan ditanya gitu. Gak mungkin, udah kamu bukan anakku lagi, kamu pergi gitu kan. Ya itu gimana ya saya bilang, mama yang benar, mama yang penuh kasih, gak akan mengusir apa yang diminta anaknya, sekalipun anaknya nakal, ya. Nah gitu. Itu jadi kenapa kita perlu membutuhkan Maria di situ. Oke, thank you. Romo. Ya, next ada lagi ya teman-teman. Ayo biar rame seru. Ya. Romo ada satu kebetulan ada dua sebenarnya di sini. Sebentar ya, maaf. Untuk pertanyaan pertama dulu ya. Banyak orang beragama lain berdoa novena dan terkabulkan. Artinya mereka yang di luar gereja pun mendapat rahmat. Tapi kenapa Bunda Maria enggak mendorong mereka untuk percaya kepada anaknya? Terima kasih pertanyaannya. Jadi Yesus itu menebus manusia. Dikatakan kalau dalam misa, anak domba Allah yang menghapus apa? Dosa orang Kristen atau dunia? Dunia. Jadi Yesus hadir menebus dunia ini bukan untuk orang-orang Kristen saja, tapi dunia yang ditebus, seluruh manusia. Berarti kalau Yesus saja menebus dunia, maka Bunda Maria juga milik semua orang, milik seluruh dunia, milik seluruh umat manusia. Maka Gereja Katolik nggak akan melarang orang agama lain misalnya datang berdoa ke Gua Maria. Saya pernah kalau tahu kalian gereja Gua Maria Posarang Kediri, Jawa Timur, itu ada teman-teman Muslim, atau ini yang di Semarang itu apa namanya? Gua Maria Ambarawa. Itu pernah saya lihat satu keluarga berjilbab. Terus kita ngomong-ngomong kan, ibu kesini ngapain gitu? Ya saya juga berdoa loh katanya gitu. Enggak, tapi karena di Islam ada Nabi Isa itu punya mama namanya Siti Maryam. Berarti Siti Maryam ini orang suci karena melahirkan Nabi Isa. Menurut mereka Yesus itu Nabi Isa. Berarti ibunya kan orang suci, harus dihormati. Ibunya Nabi, menurut mereka Nabi loh ya. Ibunya Nabi Isa kan orang suci, harus dihormati. Nah, dikatakan juga perawan waktu mengandung Yesus itu, mengandung Nabi Isa itu, Siti Maryam itu perawan. Ya, mungkin ceritanya nggak persis sama, tapi mereka ada, mereka juga menghormati Maria. Ya, oke, jadi tidak dilarang pertama itu. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kok Bunda Maria nggak mendorong mereka masuk Katolik? Kebebasan beragama, bro, sis. Jadi ada hak asasi manusia. Orang itu
kalau mau masuk Katolik biarlah mengikuti panggilan hati. Biarlah mungkin mereka dengan merasakan bantuan doa Bunda Maria terkabul, mudah-mudahan hatinya dijamah, lalu kemudian terbuka hatinya mengikuti Tuhan di dalam gereja Katolik. Oke, begitu. Sip. Lalu untuk pertanyaan kedua, ada yang nanya bagaimana caranya membedakan penampakan atau wahyu pribadi yang asli atau palsu? Karena banyak sekarang yang mengaku mendapatkan wahyu atau menampakkan yang berbeda dengan ajaran gereja. Benar sekali. Terima kasih pertanyaannya. Jadi disebut penampakan Bunda Maria yang otentik kalau ya pertama-tama disahkan, disetujui oleh Tahta Suci Vatikan. Disetujui oleh siapa? Tahta Suci Vatikan. Karena proses penyelidikan yang otentik itu penyelidikannya sangat panjang, rumit, melibatkan para ahli, para psikolog. Apakah orang yang menerima penampakan ini sehat secara bukan halusinasi ya, secara mental sehat, secara fisik sehat, atau dia cuman halusinasi. Itu semua diteliti dengan luar biasa rumit oleh gereja lewat para ahli medis, ahli psikologi, bahkan juga ilmuwan ya, seperti air mineral yang digali oleh Santa Bernadette di Lourdes itu bisa menyembuhkan ribuan orang. Dari yang sakit parah sampai yang lumpuh, ada yang sembuh total setelah dari sana. Setelah diteliti, air itu ternyata mengandung mineral terbaik sedunia. Mineral terbaik sedunia. Artinya apa? Air itu sangat recommended untuk kesehatan. Itulah yang ditunjukkan Bunda Maria kepada Santa Bernadette. Kamu korek-korek, kamu gali, kamu garuk-garuk tanah itu akan keluar mata air. Dan itulah mata air Lourdes yang terkenal itu. Contohnya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi dinyatakan otentik oleh gereja yang pasti ya, bukan oleh lembaga manapun. Harus dinyatakan oleh Tahta Suci Vatikan. Yang direstui, yang sudah diakui otentik penampakan itu adalah penampakan Bunda Maria di Lourdes, Prancis, penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal, penampakan Bunda Maria di Guadalupe, Meksiko, juga penampakan di mana ini di Jepang itu siapa itu? Akita itu juga disetujui oleh uskup dan diketahui oleh Vatikan. Yang belum itu Medjugorje. Pernah dengar Medjugorje? Nanti kamu bisa browsing. Itu masih diselidiki dalam proses, ya, menunggu. Tetapi tidak dilarang, mau ke sana boleh, tapi tidak dilarang, tapi belum secara resmi ditetapkan otentik, ya. Nah, itu. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita kalau mau ziarah yang pasti-pasti aja, seperti Fatima, Portugal, Guadalupe, atau Akita, ya, itu sudah pasti, sudah otentik ditetapkan oleh gereja. Oke? Nah, sudah. The last. The least but not the last. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, baik dari yang di sini maupun yang ada di Zoom. Romo mau cerita aja, sharing ya. Waktu Romo masih muda, waktu usia 18 tahun, waktu itu Romo itu pernah pengalaman ya dengan doa kepada melalui perantaraan Bunda Maria, yaitu novena 3 kali Salam Maria. Pernah dengar? Nah, itu waktu itu Romo masih SMA, dan kemudian Romo ini saya merasa saya kepingin sekolah seminari, sekolah calon pastor. Padahal waktu itu saya sudah punya gebetan. Wes. Ya, punya girlfriend ya, teman cewek yang deket gitulah.
Tapi waktu itu dalam hati saya bilang, Bunda Maria, saya pengen nyoba testing masuk sekolah seminari, begitu ya. Kemudian saya selama 9 hari saya berdoa novena di depan Gua Maria, dekat dengan sekolah saya. Lalu saya bilang gini, Bunda Maria, kalau saya diterima masuk ke seminari berarti saya dipanggil jadi pastor. Kalau saya gagal testing, misalnya saya ditolak enggak lulus, berarti saya tidak akan pernah mencoba lagi jadi pastor. Taruhannya gitu, iya atau tidak. Ya, jadi hanya 2 itu. Kalau iya saya lanjut, kalau tidak selamanya tidak akan pernah. Wes. Dan 9 hari yang saya lakukan novena itu tidak sia-sia. Jadi saya tiba-tiba dari guru saya ada formulir katanya. Siapa di antara kalian yang mau masuk sekolah seminari menjadi calon pastor? Tidak ada yang angkat tangan. Tetapi saya Pak, saya mau. Teman-teman pada tepuk tangan semuanya. Oh, yeah. Karena waktu itu memang menjadi pastor itu sesuatu yang melawan kodrat. Iya toh? Iya toh? Orang kan ya pengennya punya pasangan, berkeluarga. Tapi hidup seperti kami ini kan kami harus berjuang kan, melawan daging, melawan nafsu, gitu. Melawan keinginan punya harta, melawan keinginan punya kekuasaan, jabatan, melawan keinginan misalnya kebebasan, ya kan. Jadi menjadi seorang seperti pastor ini harus taat, harus hidup murni dan hidup sederhana, ya kan. Nah itu yang saya katakan melawan dunia. Ya kan, orang pasti pengen kaya, bener nggak? Ya kan, pastilah. Misalkan anak sekarang kalau orang punya minimal berapa digit lah gaji lo, misalnya gitu kan. Pasti kan, realistis kan. Nggak mungkin siapa yang mau juga hidup susah kan. Misalnya kalau kalian udah punya kerjaan, mapan, gaji kalian lumayan, masa kalian downgrade? Kan nggak mau. Itu wajar ya kan. Nah, itu untuk hidup seperti kami itu melawan dunia, di mana kami meskipun keluarga saya tidak kaya tapi ya cukup ya. Ayah saya itu di kota Surabaya itu punya beberapa petak rumah dan tanah. Jadi beberapa blok rumah tanah. Ya itu untuk hari itu udah kita nggak usah kerja aja uang datang sendiri. Jadi contohnya investasi rumah kos-kosan, investasi rumah kontrakan gitu. Jadi itu selalu dicari orang, nggak pernah nggak laku, ya. Jadi sebenarnya orang tua saya itu mampu mengkuliahkan saya, tetapi saya memilih untuk hidup seperti ini karena memang ini dari hati saya. Saya kepingin mengabdi, saya kepingin lebih dekat sama Tuhan, lebih bisa berbakti pada Bunda Maria. Nah itu, jadi itu perjuangan dari doa, awalnya dari doa novena. Kalau Bunda Maria waktu itu enggak mengabulkan doa saya, ya sudah, saya enggak akan berdiri di sini, ya enggak. Saya mungkin sudah jadi bapak-bapak yang punya anak seusia kalian. Iya. Iya dong. Ya, itu karena Bunda Maria itu bertahun dan saya merasa Bunda Maria menjawab ketika gini, saya waktu testing itu masuk seminari kan ada wawancara, ada menjawab soal-soal gitu ya. Jadi saya waktu itu coba iseng-iseng. Jadi gini, aku akan berusaha untuk mengerjakan soal-soal itu, aku akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi ya kita nggak tahu karena teman-teman dari waktu itu yang masuk itu ada sekitar 50 orang mendaftar, yang diterima cuma 20. Jadi kan seleksinya ketat. Saya pikir
aku bukan orang yang sangat-sangat pinter banget gitu loh, IQ-nya tinggi banget juga enggak gitu. Aku nilainya ya paling 10 besar masuk lah gitu. Dulu ya. Jadi zaman itu ada 10 besar masuk lah. Cuman enggak sampai ranking 1 gitu enggak gitu. Tapi aku gini, makanya saya bilang Bunda Maria kalau memang jalanku ini, aku yakin Bunda Maria akan nolong aku. Tapi kalau enggak, ya sudah selesai sampai di sini gitu. Enggak akan lanjut lagi, enggak akan pernah bermimpi lagi. Nah itu, dan itu saya merasa itu Bunda Maria menolong, ternyata saya diterima. Wah tapi mama saya yang nangis. Iya, karena selama ini nggak pernah berpisah, maksudnya satu rumah terus sama orang tua kan. Tiba-tiba saya harus meninggalkan rumah dan mungkin ketemu orang tua setahun sekali, paling seminggu atau 2 minggu. Ya itulah konsekuensinya. Jadi saya nggak bisa pengen aku kangen sama kalian papa mama aku pulang deh, mana boleh. Iya dulu zaman saya kan nggak ada HP, masih tulis surat zaman itu. Hanya tulis surat, ma aku baik-baik, aku sehat. Mama nangis, melepas saya itu sebenarnya nggak berat. Karena pertama saya anak laki-laki satu-satunya. Saya pewaris juga, wes. Ya toh? Gini Valen. Menangisnya itu bukan menangis karena kita berbuat kesalahan. Tapi kalau menangis mungkin karena terharu atau sedih, sedihnya gini, ya bukan durhaka ya, sedihnya karena sebagai ibu, sebagai iya, iya sih. Karena saya tuh nggak sampai hati kalau seorang ada mama-mama menangis gitu. Saya nggak sampai hati. Pasti saya akan berusaha menenangkan, mencari pokoknya janganlah menangis gitulah. Saya tuh kalau lihat ada orang tua menangis gara-gara anaknya itu kurang ajar gitu ya, waduh saya tuh hati saya hancur seolah-olah begitu. Karena mama saya yang begitu baik harus melepas saya, mengikhlaskan saya untuk memilih Yesus. Ya. Berarti mama saya kan tahu Yesus itu juga Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia muliakan, berarti tujuannya pasti baik. Begitu. Oke, Valen. Itu. Romo, sorry ada satu pertanyaan Iya, boleh, lagi boleh. baru masuk, Oke. boleh? Masih ada waktu nggak, Len? Asik. Last question Oke, ya. sip. Ya. Romo, ada yang nanya, kenapa kita kalau berdoa ke Bunda Maria harus di dalam gua? Misalkan di Gua Maria Sendang Sono. Gimana sejarahnya orang berdoa di Gua Maria? Iya, Sekian. betul. Tidak harus, saya katakan tidak harus, karena tidak ada hukum gereja yang mengatur berdoa Bunda Maria itu di dalam gua. Kenapa di dalam gua? Karena ya pertama penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada Santa Bernadette. Dan Santa Bernadette itu berdoa bersama Bunda Maria yang menampakkan diri di gua. Nah, dari situlah populer orang membuat Gua Maria lalu berdoa di situ. Sebenarnya tidak ada keharusan. Kamu berdoa di rumah dengan lilin saja, dengan salib, oke. Kamu berdoa hanya punya patung Bunda Maria, pakai lilin, nggak pakai lilin, berdoa boleh. Tanpa apapun boleh berdoa. Jadi itu. Doa rosari. Oh iya. Nah. Ada. Ini serius ini, ya betul. Makasih. Saya ingat. Ya, saya ingat. Ada penelitian dari seorang dokter psikolog ya. Doa rosario itu menenangkan. Sehingga walaupun akhirnya orang nggak bisa tidur sampai
mendoakan rosario tertidur, berarti itu baik, tidak berdosa. Ya. Karena doa rosario itu memang menenangkan. Kita kayak ketika mengucapkan Bapa kami sendiri loh ya, kita kayak jiwa kita jadi tenang, pikiran kita tenang, akhirnya ya tertidur. Tapi tidurmu tidur suci karena pegang rosario, ya kan? Nah, bedanya kalau orang mati rosarionya di depan. Nah, berarti masih hidup kan? Kalau sudah di depan itu sudah lain ceritanya ya. Guyon ya, guyon ya. Ya. Guyon ini guyon. Iya. Ya tapi benar. Jadi tidak berdosa. Mama saya ini kan udah umurnya 75. Mamaku kan, mamaku bilang, aduh aku susah tidur gitu. Yaudah, gimana bisa tidur? Ya aku rosario. Gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Yang penting niatmu berdoa, lalu kamu tertidur, ya sudah. Tuhan mengerti kok. Ingat, Yesus pun pernah tertidur ketika di atas perahu. Ingat, ada badai kan, para murid bingung. Guru, kita akan mati tenggelam. Bangun guru. Gitu. Yesus pun terbangun dari tidurnya. Terganggu, sebenarnya terganggu. Kenapa kalian tidak percaya? Maka Yesus mengatakan pada angin badai, diamlah, tenanglah. Ya, nah, disitulah kita tahu bahwa kalau kita bersama Bunda Maria kita tertidur, itu seperti Bunda Maria itu gendong kita, menimang-nimang, ya, seperti mama yang menimang-nimang anaknya sampai ketidur. Valen, Nina Bobo, oh Valen Nina Bobo gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bunda Maria, rosario itu menenangkan seperti Bunda Maria menggendong kita. Gitu, ya. Artinya kamu masih hidup. Kalau otakmu sudah shutdown, berarti sudah nggak ada kehidupan di sana. Iya, iya kan betul kan? Loh ya betul. Ya, jadi teman-teman, bahkan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux mengatakan begini. Dia pernah tertidur pada waktu doa rosario, lalu dia mengatakan begini. Bukankah Yesus juga akan senang melihat anaknya tidur pulas? Ketika Yesus pun tertidur di buritan di perahu itu dan tidak diganggu, bukankah dia juga senang melihat anaknya tenang tertidur? Jadi artinya Santa Teresa mengatakan kalau kita tertidur pun percayalah kamu tidak berbuat dosa. Ya. Memaknainya, ya. Oke. Memaknainya adalah kamu, kalau saya ya pribadi ya rosario itu, kamu itu kan ada namanya kaplet rosario. Kaplet rosario itu ada peristiwanya, itu ada kutipan kitab suci. Terus kemudian kamu harus punya sebuah intensi doa. Misal satu aja, Tuhan aku pengen gajiku dinaikkan bulan depan misalnya. misalnya ya, atau aku pengen beli mobil baru misalnya. Ya kan motivasi itu yang membuat kita akhirnya betul-betul kusuk. Tapi kalau kamu berdoa nggak ada intensi, hanya ngalir gitu aja, ya akhirnya cuman kurang memaknai. Jadi pertama ada intensi, yang kedua baca setiap peristiwa-peristiwa itu ada kutipan-kutipan ayat sucinya. Dan diucapkan teman-teman, kalau saya berdoa rosario itu ucapkan. Jadi kalau kita ketemu mama,
Jangan cuma diem-dieman aja. Mama, I love you, kan gitu. Salam Maria diucapkan, kita sebenarnya mau mengatakan, Bunda Maria, aku menyayangi engkau, aku menghormati engkau. Itu sebenarnya itu. Jadi rosario itu untaian mawar. Setiap kita mengucapkan rosario, kita seperti memberi mawar. Kita seperti memberi mawar kepada Bunda Maria. Karena rosario berarti ros. Jadi kita memberi mawar, untaian pada Bunda Maria. Artinya tanda cinta sayang kita pada Bunda Maria. Jadi gitu ya, membantu kita. Pertama, kalau saya harus, bahkan saya nyanyi supaya ini rosario itu menjadi suatu perayaan yang indah. Saya nyanyi lagu Maria, kemudian saya baca peristiwa ini, isinya kitab sucinya apa, terus doanya apa, mohon supaya bla 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 bla. Baru kemudian Bapa kami 10 salam Maria, kemuliaan, terpujilah ya Yesus yang baik, ya kan? Baru kemudian peristiwa berikutnya. Jadi rosario boleh divariasi teman-teman ya. Jadi kalau saya misalnya bawa rosario, kadang-kadang 3 peristiwa kemudian nyanyi. Lalu kemudian 2 peristiwa ganti-ganti. Misalnya kalau saya sama teman-teman gini kan, nanti salam Maria saya, jawabnya kalian Santa Maria. Nanti peristiwa kedua, kalian salam Maria, saya jawab Santa Maria. Jadi lebih menarik teman-teman. Boleh. Ya, jadi pinter-pinter buat variasi di rosario supaya enggak bosen. Boleh. Saya buat gitu. Jadi kalau saya ngajak umat biasanya nanti salam Maria saya, Santa Maria kalian. Nanti berikutnya kalian salam Maria, saya jawab Santa Maria. Nah gitu. Jadi terus saya selingi lagu gitu. Ya, oke. Satu teman-teman, saya pengen ngajak kita berdoa benar ya kepada Bunda Maria. Boleh enggak? Boleh ya. Jadi caranya nanti Romo akan nyanyi satu lagu Maria, kemudian kalian datang ke sini, ungkapkan, ekspresikan iman kalian, perasaan kalian dengan cara boleh menyentuh, ya boleh menyentuh. Kenapa? Oh ya, oke. Kalau gitu kalian boleh memandang ya, boleh memandang. Mungkin kalau pinggirnya boleh kali ya, pinggirnya aja ya. Ya oke, jangan. Enggak gini. Karena iman itu harus melibatkan afeksi. Maka nanti satu-satu kalian maju saja, lalu kalian sampaikan dalam hati. Satu aja permohonan. Ya. Jadi we are praying with Mary tonight. Kita berdoa bersama Bunda Maria malam ini ya. Oke? Ya. Saya akan tuntun kalian, kita siapkan hati untuk berdoa. Ambil sikap doa saja di situ masing-masing, nanti pada waktu saya panggil kalian ke depan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami Bunda Maria. Malam ini kami ingin memberikan penghormatan kami, bakti kami kepada Ibumu yang begitu banyak menolong jiwa-jiwa, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pandanglah ya Tuhan, dan curahkanlah rahmat-Mu melalui perantaraan Ibumu Bunda Maria malam hari ini kepada anak-anak-Mu yang datang untuk menghormati Ibumu Bunda Maria. Kami percayakan permohonan dari anak-anak-Mu ini, kiranya Engkau kabulkan, dan karena Bunda Maria, apa yang dia minta darimu tidak pernah Kau tolak. Kami bawa anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kami percayakan. Untuk itu sebelum kami datang kepadamu, perkenankanlah kami mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari. Kepadamu Bunda Maria kami ucapkan salam kami yang terindah. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam suasana doa, saya undang teman-teman untuk datang pada Bunda Maria, dan saya dalam doa saya akan menyanyikan pujian Maria. Bawalah satu niat atau doamu, permohonanmu, dan kau sampaikan nanti dalam hati di depan lukisan Maria yang tersenyum ini. Mari anak-anakku, datanglah kepada ibumu yang menyayangi dan menolongmu. Cantik hatimu tiada bernoda, Bunda penolong umat manusia. Terimalah nyanyian puji bagimu, karena kekagumanku pada iman dalam bening hatimu. Kau perawan suci nan lembut hati, terberkati dalam rahmat ilahi. Dengarkan selalu doaku Bunda, Engkau perantara doa kami pada Yesus Putramu. Maria, Maria, terpujilah Engkau untuk selamanya. Doakan kami Bunda saat ini dan saat ajal nanti. Kau perawan suci nan lembut hati, terberkati dalam rahmat ilahi. Dengarkan selalu doaku Bunda, Kaulah perantara doa kami pada Yesus Putramu. Maria, Maria, terpujilah Engkau untuk selamanya. Doakan kami Bunda saat ini dan saat ajal nanti. Maria, Maria, terpujilah Engkau untuk selamanya. Doakan
kami Bunda saat ini dan sampai ajal nanti. Maria, Maria, terpujilah engkau untuk selamanya. Doakan kami Bunda saat ini dan saat ajal nanti. Cantik hatimu tiada bernoda, Bunda penolong umat manusia. Terimalah nyanyian puji bagimu, karena kekagumanku pada iman dalam bening hatimu. Maria, Maria, terpujilah engkau untuk selamanya. Doakan kami Bunda saat ini dan saat ajal nanti. Kau perawan suci nan lembut hati, terberkati dalam rahmat ilahi. Dengarkan selalu doaku Bunda, Kaulah perantara doa kami pada Yesus Putramu. Maria, Maria, terpujilah engkau untuk selamanya. Doakan kami Bunda saat ini dan saat ajal nanti. Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu boleh mendekati ibumu karena Engkau sendiri bersabda di kayu salib, inilah ibumu. Dan sejak hari ini, malam ini Tuhan, biarkan kami menerima ibumu Bunda Maria dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam seluruh diri kami, sehingga dari hari ke hari kami selalu didoakan, dibimbing, dan dilindungi oleh Bundamu yang suci ini. Karena Bundamu selalu membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, bila keluarga kami belum mengenal Engkau Tuhan, dan juga belum mengenal Bunda Maria, orang-orang yang kami sayangi, yang kami dekat, kiranya Tuhan sendiri menunjukkan jalan-Mu dan kasih-Mu kepada mereka, agar mereka sungguh-sungguh menerima Maria dalam hidupnya dan diubah menjadi semakin menyerupai Bunda Maria yang rendah hati, yang tulus, yang setia, yang suci, yang murni, dan yang taat kepada kehendak Allah. Bantu kami ya teman-teman kami di kelompok komunitas panen ini Tuhan, semoga terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, dan mampu meneladani teladan Bunda Maria dalam kehidupan kami setiap hari.
Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Semoga malam ini kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman.